Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir di atas saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para tuan guru, para hujat yang hadir banyak sekali di dalam ruangan itu, yang saya tidak mampu menyebutkan satu persatu karena memang saya belum kenal, nggak dikasih kertas lagi sama Ustaz Amir, jadi saya bingung menyebutinnya. Kita doain aja bareng-bareng ya, mudah-mudahan para tuan guru kita, para habaib, para hujat, para sesepuh, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badannya, dan mudah-mudahan juga Allah kabulkan hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus sahibul majlis Darud Da'wah Al-Ustadz Amiruddin Daud beserta para jamaah majlis taklim. Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah berkah, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah laki-laki maupun perempuan yang hadir di maulid ini, mudah-mudahan tidak Allah bubarkan kita dari tempat ini kecuali kita mendapatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, dan mudah-mudahan Allah tidak bubarkan kita juga dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, Allah sehatkan kita, Allah sehatkan keluarga kita. Amin ya rabbal. Baru begitu. Tadi Ustadz Amir takbir kenceng banget. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang udah lama kita nggak kumpul begini. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita lagi. Senang hati kita bisa dengar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah membahas Maulid, nggak jauh dari bahasa cinta. Sekali lagi saya katakan, kalau sudah membahas Maulid, itu nggak jauh membahas cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah sebuah kewajiban kepada umatnya untuk nabinya. Karena cinta kepada Nabi Muhammad adalah pondasi terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam perkataan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau mengatakan, man tajalla fi qalbi hubbu hadan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqid abadan la fi dinihi wala fi dunyahu wala fi ukhrahu wa khasha an tahriqan nar qalban fihi mahabbatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membuka hatinya untuk cinta sama Nabi Muhammad, siapa orang yang hatinya dibuka, dia buka hatinya untuk cinta sama Nabi Muhammad,
maka selamanya dia tidak akan pernah merugi di dalam urusan dunianya, di dalam urusan agamanya, di dalam urusan akhiratnya. Ulama sepakat amal ibadah kita itu ahlan wa sahlan, fadhol. Udah, sini. Ulama sepakat kalau amal ibadah kita ini bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kita itu antara diterima ataupun ditolak. Salat kita kalau kagak dantak, tahu kagak dantak? Saya bawa bahasa Bekasi di sini. Kagak bener. Salat kalau kagak bener, kagak diterima. Saya sering ngomong di ceramah saya, orang kita ini salat ada dua macam. Ada yang salat pakai ilmu, ada yang salat keturunan. Ini yang bahaya. Salat keturunan yang bahaya nih. Ngelihat mak moyangnya, bapak moyangnya salat, dia ngikutin aja sampai tua, dia kagak ngerti. Yang namanya rukun salat dia kagak ngerti. Ulama sepakat ibadah kita itu semuanya antara diterima dan ditolak. Kalau itu ibadahnya benar, ibadahnya diterima. Kalau ibadahnya kagak benar, kagak diterima. Kalau emang benar, kadang kita bingung. Ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, mau masuk surga? Jawabannya bareng, pengen. Tanya lagi, mau bawa surga, mau masuk surga bawa apaan? Bawa sholat. Bawa sholat katanya. Mau ke surga bawa sholat. Saya mau tanya nih, jawab jujur ya. Saya pengen tahu kali di kampung apa nih namanya? Manggis. Wah, dikit lagi mu. Hah? Manggis, Manggarai. Kali di Manggarai berbeda jawabannya. Kali, nggak tahu nih, saya mau tanya nih jawab. Saya nggak mau nanya sholat wajib, saya mau tanya sholat sunnah. Kalau Ramadan kan ada terawih. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu jawab jujur. Kalau terawih nyari yang cepat apa yang lambat? Jujur, orang Manggarai jujur. Ramadan terawih nyari yang cepat apa yang lambat? Subhanallah, nggak di mana tempat jawabannya sama, pengennya yang cepet. Kalau denger nih, wah, udah Ramadan pertama nih, terawih pertama, suami sama laki akur berduaan, mau kena baru, lakinya kokok baru sampai masjid udah komat. As-salatu sunnatat tarawih. Udah dengerin. Allah imamnya bacanya bismillah. Neng pulangnya neng, cari yang jawab, cari yang cepetan nih. Jujur begitu enggak? Kalau emang diterusin terpaksa, udah besok gua nggak mau di sini, nggak bakalan gua di sini. Jahatnya lagi, udah nggak mau sholat di situ, dia hasutin orang. Ibu mau kemana bu? Mau sholat di musola itu. Bu jangan bu, imamnya lama. Dalam urusan sholat aja pengennya buru-buru. Di sini ada yang sholat wajib sampai setengah jam ada. Orang kalau mau ke masjid ngeliat imamnya, ya dia Al-Baqarah dah. Pulang dari masjid ngomong, tadi imamnya lama Mau bawa di hadapan Allah, ya Allah memang benar, nggak ada yang menyalahkan. Kita masuk surga Allah itu
besarnya adalah ibadah. Cuman jadi pertanyaan, ibadah yang mau gimana yang kita mau bawa? Mending itu ibadah udah pakai ilmu, ini urusan ngaji aja udah agak ogah-ogahan. Saya mau tanya ya Ustaz Amir, kalau ngaji segini yang hadir? Segini yang hadir ya? Hah? Kalau ngaji segini yang hadir? Harusnya Ustaz Amir tiap hari bikin maulid sekalian ngaji. Tekor-tekor. Kalau ngaji nggak segini. Karena memang kaidahnya kalian ini pada malam hari ini sedang menunjukkan cinta kalian kepada Nabi. Kalian cinta sama Nabi itu adalah sebuah kewajiban. Makanya cinta sama Nabi banyak, mah wajar, umat harus cinta sama Nabi. Cuman yang berat itu adalah Nabi cinta sama kita, itu yang luar biasa. Gimana caranya kalian udah cinta sama Nabi? Gimana caranya cinta kalian dibalas sama Nabi? Siapakah orang-orang yang dicintai Nabi? Orang-orang yang dicintai Nabi adalah orang-orang yang rajin hadir majlis taklim. Coba kalau pengajian kayak begini nih ramenya, wah berarti semua orang bakal dicintai sama Nabi. Makanya yang ngaji sedikit, kenapa? Orang pilihan. Karena dia sedang dicintai oleh Nabi. Karena majlis taklim ini adalah inti daripada segala apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Mustahil seseorang bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, mustahil seseorang bisa menjauhkan apa yang dilarang Allah tanpa mengerti tentang ilmu itu. Di mana kalian bisa dapatkan itu? Adanya di majlis taklim. Habib Salim Asy-Syatiri beliau mengatakan tidak ada yang membahagiakan hati Nabi Muhammad kecuali dalam 3 perkara. Apa itu? Mengaji, mengamalkan, menyebarkan. Udah ngaji rajin, habis ngaji amalin dikit-dikit. Habis amalin ngajarin orang yang kagak ngerti, itu Nabi cinta sama dia. Kenapa kok para ulama itu dicintai Nabi? Karena kerjaannya 3. Makanya kita ini hadir maulid jangan maulid doang, pengajian ada hadir. Udah biarin aja nangkring di situ, tidur nggak apa-apa. Urusan paham nggak paham urusan ntar, yang penting ngaji aja dulu ngaji. Ngapa lu nggak ngaji? Ustadznya ngajarin muter-muter nggak jelas. Pusing. Terus gue nggak mau ngaji dah, kalau gue pusing dengernya. Kalau kita ngarepin emang ngaji harus paham, cuman kalau kita gara-gara pengen paham akhirnya nggak paham jadinya putus asa. Udah ngaji aja dulu, yang penting kita udah ikhtiar. Urusan paham nggak paham serahin sama Allah. Ngomong, ya Allah saya udah ngaji nih, terserah deh Allah mau kasih paham nggak, terserah, yang penting saya udah ngaji. Kayak nyari rezeki, tahu nyari rezeki? Kita ini nyari rezeki ditugaskan mencari, bukan ditugaskan untuk dapat. Makanya umat banyak yang gila, stres gara-gara ngurusin rezeki karena dia berpendapatan harus dapat. Pokoknya gue keluar harus dapat, nggak dapat awas aja. Keluar nggak dapat, dia stres, bininya ditendang, pintu ditendang. Ngapa bang? Udah keluar gue capek-capek nggak dapat. Makanya stres. Kita ini ditugaskan oleh Allah mencari, urusan dapat nggak dapat serahkan sama Allah. Itu tugas kita. Kalau kita udah begitu, insya Allah hidup kita nggak bakalan susah. Bang mau kemana bang? Manasin motor. Mau kemana bang? Mau nyari rezeki. Dapat gak bang? Dapat nggak dapat materahin sama Allah. Yang penting abang udah ikhtiar. Kan enak denger laki ngomong begitu. Bini juga dukung. Ya bang, hati-hati di jalan ya bang. Kan lakinya jadi girang mau pulang. Jangan lakinya berangkat diancem. Awas ya bang, pulang nggak dapet. Gue kunciin, tidur di luar sono. Sian tuh laki udah ngider, toaf 7 kali, nggak dapet. Temennya tanya, ngapa sih lo kayak orang linglung?
Ini udah dilewatin 7 kali, muter aja. Ini gue belum dapat nih, udah pulang deh. Kan kita udah ikhtiar, besok kali dapat. Nggak bisa. Kalau nggak dapat, rumah dikunciin. Tuh bensin sampai tuh motor sampai mepet bang tuh bensin. Sian. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita nggak pernah ngerti tentang agama. Hidup kita ini ada aturannya. Makanya ibu-ibu nih kerudungannya sama. Saya yakin anak majelis nih, yang kerudungannya sama. Cuman nggak tahu udah lunas sebelum nggak ngerti. Pokoknya bapak-bapak jangan takut, bininya ngaji biarin. Mau kredit baju nggak apa-apa. Bang, ibu-ibu pengajian pada kreditin baju. Beli ya bang, kasih nggak apa-apa. Soalnya ibu-ibu ini pengaruh buat anak. Anak itu lebih condong melihat keburukan ibunya daripada bapaknya. Makanya kalau bapaknya tukang kawin, anaknya belum tentu tukang kawin. Bapaknya maling, belum tentu anaknya maling. Tapi kalau ibunya tukang rumpi, tukang main Facebook, tukang nonton sinetron, ya udah anaknya begitu. Tapi kalau urusan baik, anak ngelihat bapak. Bapaknya suka ngaji, insya Allah anaknya gedenya suka ngaji. Karena Pak, seorang anak itu lebih manfaat dengan dinasehati keadaan daripada dengan mulut. Kita nasehatin anak pakai mulut, 20% masuk kuping, sisanya 80% mental. Makanya bocah kalau dinasihatin, galakan dia. Ngapa sih mak nasihatin? Ngaji sono, mak ngaji kagak. Tuh bocah sekarang. Ngapa sih mak nasihatin saya suruh ngaji? Mak aja tiap hari nonton TV. Anak sebenarnya kita ngedidik anak cukup kita dengan didik diri kita dulu. Kalau diri kita baik, siang ibu ngaji, malam bapak ngaji, tuh anak ngeliatin aja tiap hari begitu. Perlahan-lahan tuh anak bakal ngikutin. 80% anak itu lebih banyak mengikuti dakwanya keadaan daripada nasihat. Orang kadang-kadang dinasehatin pegel, capek. Ini saya ceramah kalau 3 jam, pelan-pelan ada yang patahnya mundur, pulang. Yang di belakang mundur, pulang. Sendirian dah. Ustaz Amir tadi ceramah berapa jam? Terserah Habib dah. Sampai jam 1 juga apa-apa. Enak aja jam 1. Sampai mana tadi? Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu ngaji biarin. Ini kayak begini nih, kerudungannya sama, enak. Ya, emang cocok kalau ibu-ibu, jangan pakai pink, jangan. Disangkain perawan ntar. Perawan ngabisin. Canda bu. Bawa sholat, silakan bawa sholat, nggak apa-apa. Tapi sholat yang gimana? Kalau sholat kita kayak Imam Syafi'i, oke lah. Oh Bib, saya mau bawa puasa. Tahu puasa Ramadan? Puasa Ramadan mau dibawa, ditanya puasa yang model gimana? Kadang puasa nih, udah mau maghrib bukannya baca-baca, itu kan dibilang sama Ustadz, waktu ijabah di bulan Ramadan itu kalau mau buka puasa dia bukannya doa, dia megang remote, cari azan yang cepet, cetet. Lakinya bilang, apa sih Neng ganti mulu? Ustadz kemarin ngaji bilang cari azan yang sunnah yang cepet. Pegang remote bukannya dia berdoa, anaknya sibuk nyari bakwan, semuanya ada. Lakinya tinggal pusing aja, dimakan juga kagak. Baca Quran, Beb, saya baca Quran Ramadan 30 kali Ramadan, cuman 1 juz. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, udah ngantuk. Hatam gak pernah, Ramadan gak pernah hatam.
sodakoh mau dibawa. Ya bawa silakan. Saya mau tanya nih ibu-ibu jawab bapak-bapak. Di kantong ada 2 lembar, 2.000 sama 100.000. Kotak tadi jalan, mana yang dimasukin? Jujur mana? Hah? Coba lihat kotaknya. Nggak ada 100.000. Padahal ada di kantong 100.000. Pada medit pantat kuning koret. Kalau sodakoh dilihat dulu, dientit. Wah, kotak amal melawat. Ada ibu-ibu sebelahnya lagi tidur. Bu, sodakoh. Warin 100.000, 3 hari meriang. Pulang bengong, pulang maulid bengong. Lakinya tanya, "Neng ngapa kau pulang maulid bengong aja? Emang nasihatnya sedih?" "Bukan bang, bukan sedih." "Ngapa neng, kau bengong aja?" "Tadi masukin duit 100.000. "Emang ngapa?" "Abang kan bilang 100.000 3 hari. Ini gimana ini 2 hari ntar?" Berat. Jujur 2.000 dikeluarin. Padahal kita tahu manfaatnya sodakoh. Sodakoh kelihatannya berkurang, aslinya bertambah. Makanya tadi bilang yang warin 2.000 digantinya 20.000. Yang warin 100.000 digantinya 1.000.000. Gedean mana? Gedean 20.000. Gedean 20.000. Kenapa? Karena memang warinnya 2.000. Udah ntar bubar. Ustaz, maaf Ustaz, yang 2.000 saya mana tadi? Emang ada? Kecium, tahu baunya saya. Oh ini di saya nih, ganti 100.000. Begitu. Ntar nih bubar, samperin Ustaz Amiruddin. Mana Ustaz kotaknya tadi? Mau ngapain? Saya mau cari 2.000 saya tadi. Emang tahu Bu? Tahu. Tahu dari mana? Tadi saya pilek, saya elap pakai 2.000, lupa. Sombong. Ngelap pakai 2.000. Saya mau bawa amal apa saja silakan. Udah jelas lah, jauh. Kalau kita bawa ibadah jauh. Tapi kita bawa satu. Bawa cinta sama Nabi Muhammad. Makanya ulama bilang gak bakalan nyesel orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Karena Bu, kalau kalian ingin taat sama Allah, cinta dulu sama Nabi Muhammad, insya Allah bisa datang tuh taat. Ada ayat Al-Quran yang gak bisa dipisahin. Ataranya adalah atiullah wa atiur rasul. Waman ata Allah walam yuti'ar rasul lam yuqbalullah. Siapa orang yang taat sama Allah tapi nggak taat sama Rasul, taatnya ditolak sama Allah. Makanya kadang iblis Bu, Pak, iblis, kenal sama iblis? Iblis yang jahat, yang suka nyesatin kita, yang minta temen di neraka. Itu ketika dia nggak bisa mengajak kita ke maksiatan, dia ajak kita untuk berbuat baik, tapi baik yang menyesatkan. Iblis bilang, "Bu, minum minuman keras yuk." "Oh, nggak boleh. Saya ngaji nggak boleh itu." Nggak mau. Iblis bingung. "Oh, main judi aja yuk." Yaki-yaki kadang, ya Allah kesian. Udah badan pada lecek. Kagak pakai baju. Mukul gaplek paling kenceng. Oplak. Pukul plak, nggak bisa balik tuh tangan. Ya Allah. Kembali lagi kepada cinta. Iblis itu ketika nggak bisa mengajak kita kesesatan, dia rayu orang untuk ibadah. "Bu, Pak, ke masjid aja, ke masjid." Nanti di masjid, ibu-ibu, bapak-bapak nganggap dah bapak paling hebat, orang nggak ada yang sholat di masjid, pada jelek tuh semuanya. Ntar lewat tuh, lihat tuh orang main judi tuh, neraka tuh dia. Iya gue neraka, gue paling baik emang di sini. Sholat jidatnya digosok, seret. Biar kelihatan kalau ahli sujud.
Ibu-ibu jangan. Saya belum pernah lihat ibu-ibu jidatnya ada gosong-gosong. Tuh khusus laki-laki aja. Iblis kadang mengajak kepada itu. Kalau kita nggak ngerti agama, iblis bakal ngajak begitu. Tapi kalau kita udah cinta sama Nabi Muhammad, iblis nggak bisa ngerayu kita. Tuh lihat cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarah, Pak, Bu, baca sejarah kenapa para sahabat itu mendapatkan kemuliaan yang paling besar. Yang pertama adalah karena dia melihat Nabi Muhammad, karena dia kumpul dengan Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya karena dia cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad ini magom tertinggi. Cinta kepada Nabi Muhammad ini adalah magom tertinggi. Saya mau cerita tentang Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Saya baca sejarah ini di dalam kitab Rohul Maktum. Halimatus Sa'diyah adalah orang desa. Tahu Halimatus Sa'diyah? Ibu susunya Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah orang desa. Sejarah mengatakan ketika itu desanya Halimatus Sa'diyah dalam keadaan paceklik. Tahu paceklik? Susah. Makanan kagak. Wah, udah susah deh pokoknya. Ini buat kita nih. Ntar kalau ada corona lagi, gak usah takut. Akhirnya kebiasaan orang Arab itu orang desa turun ke kota untuk ngambil anak-anak orang kota. Untuk mendapatkan apa? Upah. Tahu upah, bayaran. Ketika dia ke kota ambil anak orang Mekah, disusuin 2 tahun, dipulangin lagi dapat duit. Berbondong-bondong orang desa ke kota Mekah ngambil bocah. Halimatus Sa'diyah telat datangnya karena faktor-faktor tertentu. Faktor pertama anaknya nangis gak berhenti-berhenti karena Halimatus Sa'diyah air susunya sedikit. Pede Halimatus Sa'diyah karena udah butuh sama duit. Dia pede ke kota untuk mengambil anak untuk disusui, padahal air susu asinya sedikit. Kedua, kenapa Halimatus Sa'diyah telat sampai ke kota? Karena onta dan keledainya udah tua. Orang kan kalau udah tua larinya mulai pelan. Saya belum pernah lihat nenek-nenek larinya kencang. Kakek-kakek larinya kencang. Beb, ada kaki saya kencang. Naik motor. Halimatus Sa'diyah tersendat-sendat oleh itu. Sampai di kota Mekah udah gak ada bayi, udah habis. Tinggal satu yang namanya Muhammad. Tinggal satu yang namanya Muhammad. Ditanya sama Halimatus Sa'diyah, ini anaknya siapa? Ini anaknya Abdullah, ibunya Aminah. Ada duitnya gak? Kagak, ini anak yatim. Akhirnya diskusi Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Ini gimana nih? Kita bawa apa kagak? Suaminya bilang, wahai istriku Halimah, sudah bawa. Saya tak sudi pulang ke kampung saya tidak membawa anak. Apa kata tetangga? Udah jauh-jauh jalan terus gak bawa. Udah gak apa-apa, biar upah dikit bawa aja. Ngerti ya? Subhanallah, ketika menggendong Nabi Muhammad, sejarah mengatakan kemudian air susu Halimah keluar dengan deras. Nabi Muhammad minum di sebelah kanan, anaknya minum di sebelah kiri, berhenti menangis. Kemudian hebatnya lagi, onta yang tua, keledai yang tua jalannya pelan, ketika itu jalannya paling kencang. Sampai-sampai tetangga Halimatus Sa'diyah memerintahkan budaknya untuk ngikutin di mana Halimatus Sa'diyah ngasih makan tuh onta sama keledai. Kok bisa? Onta tua bisa ngeluarin susu? Mana ada orang tua bisa ngeluarin susu lagi? Jangankan susu, hamil aja nggak bisa. Kok bisa? Coba budaknya suruh ikutin di mana dia makan. Vitamin apa yang dikasih? Kok bisa susu keluar lagi? Dicari-cari tetap nggak bisa. Ini cerita
belum jadi nabi saja dan dia bukan umatnya Nabi Muhammad dan dia terpaksa mengambil Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Bagaimana kalian wahai umat Nabi Muhammad, di diri kalian ada Nabi Muhammad. Makanya perkataan wa khasya an tahriqan nar qalban fihi mahabbatan sallallahu alaihi wasallam. Mustahil hati yang terbakar, hati bisa terbakar kalau di dalamnya ada cinta sama Nabi Muhammad. Hebat cinta sama Nabi Muhammad. Saya pengen cinta sama Nabi Muhammad, gimana caranya? Jangan berhenti hadir majelis taklim. Jawabannya mau cinta sama Nabi Muhammad gimana? Hadir majelis taklim. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sering hadir maulid? Sering hadir maulid? Pernah nangis? Kenapa nggak pernah nangis? Karena nggak pernah paham yang dibaca apaan, artinya kagak tahu, goyang aja. Ya Nabi goyang aja. Ditanya, artinya tahu? Kagak. Lah orang kalau kagak ngerti artinya gimana mau nangis? Coba kalau ngaji di majelis taklim, ngajarnya pakai bahasa Indonesia, kita ngerti baru kita bisa nangis. Ya Allah, Nabi Muhammad berjuang sampai kayak begini banget buat kita. Pernah kan lihat di TV abang-abang tukang gorengan, tukang-tukang dikasih 10 juta. Tangan orang tuh sampai basah diciumin. Sampai dijilat-jilatin. Baru 10 juta. Sampai sujud-sujud 10 juta, 10 juta. Di TV. Apalagi ada yang lari-lari ketok-ketok rumah. Dikerjain suruh lari-lari. Orang lagi hamil suruh lari-lari. Buat dapetin 2 juta. Sampai kayak begitu. Kenapa kok dia berani begitu sampai ngelakuin? Karena dia cinta sama tuh duit. Coba kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, nih maulid sampai subuh gua antepin. Kalau sampai subuh siap. Siap. Coba buktiin, Ustaz Amir besok bikin maulid. Setahun dah bikin maulid. Duitnya gampang, Ustaz Amir, saya patungan. Aneh enak begitu. Besok majlis penuhin. Bawa nih, antum semua jangan mati kecuali udah masuk dalam cintanya Nabi Muhammad. Ketika Allah tanyakan kepada kalian, hei umat Nabi Muhammad, apa yang kau bawa? Kau ingin masuk ke surgaku, apa yang kau bawa? Maka kita jawab, ya Allah, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad, perjalanan pertama aja udah selamat. Saya baca tadi lagi duduk, saya diskusi sama kiai saya tuh, saya datang sama kiai saya, Kiai Raifik. Dia datang lagi mampir ke rumah, saya ajak aja ke sini. Saya buka kitab Khosois, di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dari Sayyidina Anas mengatakan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawallat anhu ashabahu innahu la yasma'u qur'ani alaihim idan sarafu fa ata malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu. Kata Nabi, ini hadis sahih. Kata Nabi, seandainya manusia dimasukkan ke dalam kubur, udah nggak ada lagi gesekan sendal di atas. Bu, Pak, kita di kuburan sendirian. Saya belum pernah dengar di kampung saya, cuman nggak tahu di Manggarai saya pernah dengar apa kagak nggak tahu. Cuman saya mau nanya, di sini ada gak kalau emaknya mati, anaknya ikut dalam kubur, mau nguburin dirinya? Ada gak di sini? Atau ada orang tua sayang banget sama anaknya, anaknya mati, orang tuanya taruh jangan dikubur dulu anak saya pengen berduaan di dalam. Ada. Tapi ibu melahirkan ketika dokter bilang, ibu ini antara mati dan hidup, mana yang dipilih? Ibunya kalau udah sayang sama anak dia bakalan pilih, saya aja yang mati, anak saya biar hidup. Tapi kalau udah urusan kuburan, gak ada orang yang mau masuk kuburan. Makanya kuburan itu tempat yang paling seram. Sendirian, di neraka masih rame-rame. Kuburan itu adalah perjalanan pertama yang menyeramkan. Allah udah kuburan kagak danta, kagak bener.
Udah, selanjutnya terserah Anda. Udah nggak ada yang bener dah. Kata Nabi kalau udah nggak ada gesekan sendal, makanya saya baca gini, orang Betawi pinter juga ya. Nguburin sebelah rumah biar bininya nyapu terus, malaikat nggak datang-datang. Malaikat datang kalau udah nggak ada gesekan sendal. Kalau kuburan udah sepi, baru malaikat datang. Kalau kuburan masih rame, malaikat nggak datang-datang. Karena Nabi bilang ketika sudah tidak ada gesekan sendal, orang sudah sorofu, sudah bubar, baru Nabi katakan fa'ata malakani, datang 2 malaikat. Tuh Betawi punya anak kagak bener. Ya, orang Betawi kan nguburi di pinggir jalan. Anak yang lihat tanah makin mahal nih. Bapak gue tidurannya di sini, Galida pindahin kuburan umum. Lah anak kagak bener, ngaji kagak. Bu, anak kalau kenal agama enak banget, sedep. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak kenal agama, insya Allah nggak bakalan belangsak hidup kita, bakalan terhormat dunia akhirat. Kan kita taunya apa? Anak kalau kerjanya sukses kita baru terangkat, itu bohong, itu dibohongin sama dunia. Anak udah sukses nengokin bapak ibu juga kagak, paling transfer. Maaf ya nggak bisa datang nih transferan. Emak ibu mah butuh lihat anak. Emak udah ngap-ngapan mau mati, itu anak bukan sibuk ngeladenin tuh ibu, ngacapin la ilaha illallah tuntun, dia sibuk ngurusin warisan. Mama jangan mati dulu, tanda tangan dulu. Bu, saya mau kasih tahu nih biar pada semangat. Sekarang nih pondok lagi difitnah, jangan percaya sama tuh fitnah. Orang kalau kenal ilmu, dia bakal dapat 3 derajat. Ilmu, ain lam mim. Ain lam mim. Kalau ini anak udah dapat 3 huruf ain lam mim, ini anak bakal jadi orang sukses. Pertama adalah ainnya ilmu adalah iliyin, tinggi. Orang kalau punya ilmu, derajatnya tinggi. Bu, ini saya kelamaan apa? Kalau kelamaan saya berhenti nih. Hah? Saya takut ada yang pantatnya udah goyang-goyang nih. Belum ya, saya lihat sih belum ada yang goyang-goyang, kayak yang di dalam udah goyang. Ainnya iliyin, tinggi. Orang kalau punya ilmu tinggi, lihat tuh, ustadz-ustadz di dalam, buah udah keluar, yang di luar. Bahkan ketinggiannya dia nggak sendirian, dia ajak orang tuanya. Tadi bapaknya orang biasa di kampung, ibunya tukang sayur. Anaknya belajar, ketika pulang jadi ustadz, itu bapak dihormatin. Bapaknya ustadz ya? Iya, ustadz di sini, ustadz. Bapaknya jangan di sini, kan bapaknya ustadz. Ibu, itu ustadz cinta sama perempuan. Tuh perempuan bukan siapa-siapa, orang kampung biasa. Tuh ustadz demen sama perempuan. Kawinlah tuh ustadz sama perempuan. Tuh perempuan ketika itu dapat ainnya di si orang yang belajar ain iliyin. Itu perempuan nggak pernah ngaji jadi ustazah. Nggak pernah ngaji jadi ustazah. Ustazah. Oh saya bukan ustazah. Istrinya ustaz. Iya bodoh. Yang penting istrinya ustaz kan. Iya ustazah berarti. Hebat nggak belajar jadi ustazah. Orang kan mau jadi ustazah harus belajar dulu. Ini perempuan hebat. Bahkan lebih hebatnya lagi, mertuanya diangkat derajatnya sama Allah. Bahkan anaknya juga begitu, masih kecil. Di sini saya tanya, ada yang berani ngepelakin anak ustaz? Ayo, ada yang berani? Gak ada yang berani, takut kualat. Padahal tuh anak songong, kadang kita lagi lewat diinjek kaki kita, buah, aduh. Lo kalau bukan anak ustaz, gue tunjuk lo, aneh begitu. Coba kalau bukan anak ustaz, dikeplak tuh anak, songong amat. Padahal tuh bocah masih kecil, kalau kita keplak mah dia diem. Kalau kita keplak dia nangis. Tapi karena anaknya ustaz, ada yang berani anaknya Ustaz Amir dikeplakin di sini? Kalau anak Ustaz Amir lewat kita keplakin, nggak ada yang berani. Kalau nggak dikeroyokin sama muridnya. Ngeplakin anak ustaz resikonya gede. Bu, saya pernah 2011 yang lalu saya datang ke guru saya. Pak,
Saya lagi curhat sama guru saya. Tiba-tiba ada kakek-kakek, aki-aki datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz maaf saya datang mau ngundang Ustadz. Ngapa ngundang apa? Saya ngos-ngosan ini. Air kagak. Kagak diservis. Canda ya, biar ketawa. Pinggang apa yang ngebet ini? Canda Ustaz Amir nggak apa-apa. Enggak. Udah. Ya ilah tersinggung sih. Bu, maafin ya saya bercanda. Bukan niat saya pengen ngina. Biar pada nggak ngantuk. Cuman tujuannya satu, saya pengen ngajak orang baik. Kadang emang ada orang yang gak demen sama lucu-lucu. Habis kalau saya lurus saja, ada yang nyender, ada yang merem, ada yang pulang nih mak, bete. Saya ketika rumah guru saya datang, itu aki-aki orang tua datang, dia punya anak cuma satu perempuan, dia bilang, Ustadz saya mau ngundang, anak saya mau nikah. Ustadz saya tanya, mau nikah sama siapa? Alhamdulillah anak saya dapat anak pesantren, Ustadz, seorang Ustadz. Ustadz saya iseng nanya, emang ngawinin nama Ustadz nggak takut? Ustadz kan rezekinya nggak jelas. Pagi habis subuh dia wirid, dia tidur. Malam dia keliaran. Pulang lagi. Kenapa anaknya dikawinin nama Ustadz? Nggak rugi, mendingan kawinin nama orang sono, orang hebat. Orang nggak kerja yang hebat. Jawabannya apa? Mau tahu gak jawabannya apa? Kenapa itu aki-aki ngawinin anaknya sama seorang Ustadz? Jawabannya cuma satu, Ustadz, saya nikahkan anak saya dengan seorang Ustadz biar saya mati banyak yang nyolatin. Bu, kalau kita nggak punya anak orang baik, pergaulan kita nggak baik, yang mau nyolatin kita siapa? Paling yang nyolatin kita orang-orang bergadulan di jalanan, bendera doang digini-giniin. Orang mau naik motor sampai mau jatuh, yuk lu siapa nih? Siapa nih yang meninggal? Udah dikubur pada ngerokok. Yang nguburin cuma 3 orang, dibacain kagak. Coba kalau dia anak majlis, dia punya mantu ustadz, dia punya anak ustadz, itu anak majlis bantuin dari A sampai Z. Sampai 3 hari insya Allah kuburan orang tua kita bakal didongkrongin sama murid kita. Udah jangan kasih kursi, jangan kelamaan. Udah enakan begini, udah jangan terlama. Oh iya, kirain buat duduk, bisa ke 3 jam. Jam 1. Pokoknya saya nagih habis ini makan yang banyak. Bu, saya sih pengennya lama. Saya takut nasi kebulinya jadi rengginang. Kata orang panitia di dapur, lama ceramahnya udah dingin nih kebuli. Pulang-pulang pada nyangkut di giginya ngapa? Nasi dari panas jadi rengginang. Apalagi hujan kan perut lapar. Lamnya latif. Orang ibu, bapak kalau punya anak, punya ilmu, insya Allah hatinya lembut. Gak ada tuh ngelawan orang tua, gak ada. Anak sekarang kan kalau udah pengen apa-apa galak. Minta beliin motor, galak, ibunya gak bisa beliin. Keluar dari kamar mandi diserengkat. Bapak ibunya guling-guling. Tong, apa sih lu tong? Bapak dibikin jatuh. Bapak saya minta beliin motor gak dikasih. Temen saya udah pakai motor, saya doang kagak pakai motor. Capek pak, saya dibilang cabe-cabean. Boncengan bertiga mulu, saya kan pengen sendiri, biar gak dikatain cabe-cabean. Saya kalau lewat kampung, tuh cabe-cabean lewat. Saya pengen punya motor pak. Kalau nggak dikasih maksa, ibu nyampe bawa BPKB buat sekolah. Mau kemana? Mau ke sekolahan. Bukan anaknya yang sekolah, BPKB yang sekolah. Akhir zaman. Kenapa? Karena tuh bocah kagak ngerti akhlak. Coba kalau, Bu, saya mau tanya nih.
Dari anak TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, mana yang paling jujur? Anak TK apa anak SD? Anak kuliah apa anak SMP? TK paling jujur. Lu dari mana? Habis dari situ mah TK, makin SD, makin SMP, makin kuliah, berani dia berbohong. Tapi kalau di pesantren, yang paling banyak bohong itu bocah ibtidaiyah. Ditanya sama Ustaz, udah mandi belum? Udah Ustaz, padahal belum mandi. Semakin dia tinggi ibtidaiyah alias sampai dia Ustaz, makin ngerti yang namanya bohong dosa. Yang namanya orang tua harus dihormatin. Misalnya ngomong begini bukan artinya besok ibu-ibu anaknya pesantren, enggak. Minimal ada agama. Makanya Bu, kalau anak udah gede ngerongrong lebih cinta kepada dunia, jangan salahin tuh anak. Kenapa? Karena orang tuanya lebih peduli sama urusan agama, dunia daripada agama. Kalau udah urusan sekolah nih, baju lecek, suruh beli yang baru. Baju lecek, setrika. Buku sekolah lecek, beli yang baru. Tapi kalau udah TPQ, itu anak kesian. Dari tangan panjang sampai tangan pendek. Dari celana panjang sampai celana pendek. Kenapa? Tuh celana gak pernah dibeli-beliin. Dari celana panjang, pendek terus. Orang namanya tuh anak tambah tinggi. Tuh baju dari panjang sampai cingkrang. Tuh Ustaz nanya, ngapa itu perut udah hampir kancing, udah hampir mau melekat. Ditanya, ngapa lo tuh gak ganti-ganti baju? Emak gue gak pernah beliin Ustaz, mak saya gak pernah beliin. Ikro-nya tahu ikro, udah gak ada sampul. Tuh ikro udah bergulung-gulung. Itu anak merhatiin, mak gue lebih merhatiin dunia daripada akhirat. Tuh anak gedenya ntar lebih merhatiin dunia daripada akhirat. Jangan disalahin. Gara-gara siapa? Gara-gara antum wahai orang tua ngedidiknya kagak danta. Yang terakhir adalah mim. Mimnya adalah mulkun, raja. Orang kalau udah punya ilmu di dunia bakalan jadi raja. Allah angkat dia derajat. Tapi hati-hati kalau mau masukin pesantren. Lihat yang punya pesantren siapa, ngajinya di mana, bener apa kagak. Jangan asal yang namanya pesantren semua baik, belum tentu. Tanya sama guru, Ustaz, anak saya mau mondok, kira-kira di mana rekomendasi? Ustadznya bingung, apa rekomendasi? Enggak Ustadz, maksudnya itu bahasa keren. Maksudnya menurut Ustadz yang mana ya pesantren? Ustadznya bilang di sini aja, dulu saya di sini. Bismillah, nggak usah takut. Lebih baik kita menangis anak kita di masa kecil daripada kita menangis ketika anak kita dewasa. Kita nangis anak kita masih kecil belajar. Udah gede kita tersenyum. Daripada kita melihat anak kita main di YouTube aja. Handphone miring. Tahu handphone miring? ML. Main. Apa? FF. Itu bocah ngomong. Bocah ya ngomong ke saya. Lihat udah biarin bang, anak bocah biarin, yang penting dia nggak nangis, biarin. Ibu sekarang tuh begitu tuh. Kasih YouTube aja, biar nggak nangis, biarin. Udah gede tuh anak ngelawan, baru tuh orang tua nangis. Lebih baik kita menangis di masa kecil daripada kita menangis di masa besar. Hadis tadi saya ambil sedikit lagi. Ketika malaikat maut datang, apa yang ditanyakan oleh malaikat? Ma kunta taqulu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau bisa katakan tentang Nabi Muhammad? Nanti di dalam kubur kalian akan ditanyakan tentang Nabi Muhammad. Fa ammal mu'min, kata Nabi Muhammad, sedangkan orang beriman, ahlan wa sahlan Ustaz. Saya teriak-teriakan ini. Di dalam Ustaz. Masih 10:30. Lanjut. Tidak. Enak aja lanjut. Saya ngoceh, situ enak buka jeruk makan. Kita di sini tinggal ngoceh aja, mau minum gak enak berdiri. Nggak boleh minum berdiri. Tapi nggak ajarin. Masa saya ceramah minum berdiri?
Apa kata orang? Udah jangan kelamaan. Kalian nanti ditanyakan makun tatakulu bi Muhammadin. Apa yang kau bisa katakan tentang Nabi Muhammad? Fa'ammal mu'min, kata Nabi, orang yang mati dalam keadaan beriman akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi dia adalah utusan Allah dan dia adalah hamba Allah. Apa yang terjadi ketika orang yang mati mengenal Nabi Muhammad? Orang yang mati cinta dengan Nabi Muhammad, maka malaikat mengatakan, "Undur ila maq'adika minan nar." Hei hamba Allah, lihat tempatmu tadi di neraka. Abdalakallahu maq'adan bihi minal jannah. Ketika kau kenal Nabi Muhammad, ketika itu Allah rubah tempatmu yang tadinya di neraka menjadi surga. Faqala Nabi SAW, fayarahuma jami'an. Nabi lihatin, nih neraka tadi tempat inti. Neraka ya serem ya. Sekarang diganti jadi surga. Ya salam. Bagaimana keadaan orang yang kafir? Mati yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mati yang dalam keadaan kafir. Ketika ditanya, ma kunta taqulu bihadzal rajul, dia akan mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulu nasu fihi. Apa artinya? Saya nggak tahu siapa dia. Kayaknya dulu tetangga saya sering tuh manggil Muhammad ya Nabi. Saya nggak tahu. Dia terbata-bata. Nabi tanya, ketika malaikat tanya, kamu kenapa sama Nabi Muhammad? Jawabannya, ha. Malaikat gedek. Malaikat ngomong, la daraita wala talaita. Bego lu. Nggak kenal sama Nabi. Malaikat bingung. Kok ada umat Nabi yang nggak kenal sama Nabinya? Padahal Nabi Muhammad orang paling baik. Nabi yang paling sayang sama umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang bayarin listrik setiap bulan. Sehari 3 kali dikasih makan. Datang tuh orang ke rumah. Tetangga iseng nanya, ibu enak banget dibayarin. Iya dong, enak. Bapak enak banget sih dibayarin listrik. Makan sehari 3 kali nggak bayar. Enggak. Emang siapa yang ngasih? Kagak tahu siapa. Itu yang ngasih gedek liatnya. Songong amat ini bocah. Gue ngasih sehari 3 kali makan gak kenal gue. Malaikat bingung, la daraita wala talaita. Ketika tidak mendengar, tidak mengerti, summa yudrabu bimikratin min hadidin darbatan baina udunain. Malaikat langsung angkat martil, dipukul di antara 2 telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi. Terdengar suara teriakannya. Makhluk yang ada di sekitarnya, kucing dengar, kambing dengar. Illa saqalain, kata Nabi, kecuali 2 makhluk yang gak bisa dengar ketika kalian dipukul telinganya tidak kenal Nabi Muhammad. Siapakah dia 2 orang ini, 2 makhluk? Yaitu manusia dan jin. Hati-hati, mumpung Allah masih kesempatan kasih kita hidup. Ayo, ada majlis taklim, duduk di majlis taklim. Niatin biar kita kenal sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bubarkan kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala tanamkan di diri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah jadi keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadi anak-anak kita keturunan yang solihin dan solihah. Dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan dari hadiah dari Nabi Muhammad lebih besar daripada segalanya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahrumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya minta apal salawat busroh. Ustaz, pada apal salawat busroh? Baca salawat busroh ya 3 kali aja. Kita minta sama Allah dengan berkat salatul busroh, insyaallah Allah bahagiain kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra madan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa
وطالبتنا وطالبتنا من يومنا على إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya minta maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.